dipemandu oleh Pak Saiful Bahri selaku Ketua Umum. Terima kasih sudah bersilaturahmi. Tujuannya untuk menanyakan terkait beberapa hal terkait penanganan perkara, betul ya? Kemudian tadi saya barusan minta menunjuk Pak Kapolres. Beliaunya ada kegiatan verifikasi karena kan kemarin ada TR juga verifikasi data untuk persiapan serahkan dan untuk dimandatkan Pak Kasabidang dan saya untuk dengan kalau semisal ditunggu ya nanti kegiatannya dia udah dan berkenan kalau akan sudah ketemu dengan Kasabidang dan Kasabidang mungkin apa yang disampaikan silakan nanti kami tamu. Oke. Ya, mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kasabidang dan Bapak Kasabidang. Ini anggota kami masih belum mengenal Bapak Kasabidang yang baru. Beliau menggantikan dari Pak Agus. Sesungguhnya tujuan kita bukan langsung kepada Pak Kapolres, karena sesungguhnya kalau saya dengan Pak Kapolres bisa sewaktu-waktu saya kesini. Cuman karena memang kita belum kenal Pak Kasat, maka namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, prinsipnya adalah GP Sakera itu partnership dari Polres. Tadi Pak Kasat bilang pada saya bahwa diwakilkan. Sesungguhnya kalau bagi saya pribadi dan bagi rekan-rekan dari GP Sakera yang saya ajarkan, sebisa mungkin pimpinan tidak direpotkan. Itu prinsipnya. Kalau memang kita bisa berkomunikasi dengan yang paling bawah, kita cukup berkomunikasi dengan yang paling bawah. Ya Pak Kasat ya. Terus kalau kita mau ketemu dengan pimpinan sesungguhnya bukan dalam format seperti ini, tapi kita ngopi-ngopi, guyon-guyon. Gitu Pak Kasat ya. Pak Kasat yang sangat saya hormati, seperti dalam surat yang saya berikan, ada beberapa poin yang ini saya sertakan. Yang mungkin Pak Kasat juga sudah membacanya. Poin yang dari atas ini adalah poin yang paling krusial. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih pada Polres Situbondo bahwa Polres Situbondo di bawah kepemimpinan Pak Imam itu sudah berhasil mengentaskan beberapa perkara berat atau laporan yang menurut saya ini tidak mudah untuk diselesaikan karena banyak faktor yang harus dilalui oleh teman-teman penyidik. Namun alhamdulillah ini bisa diselesaikan. Yang pertama adalah kasus tambang, ya, di mana tambang liar ini saya laporkan tahun 2017, alhamdulillah akhirnya bisa terselesaikan dengan di tahap 2-nya kasus tambang liar. Yang kedua adalah terkait dengan laporan 263 ijazah palsu Kades Batam. Ini adalah menurut saya prestasi yang luar biasa yang harus saya sampaikan karena saya harus objektif dalam hal penilaian. Oleh karenanya saya berharap banyak sesungguhnya kepada Kapolres untuk memberikan reward kepada reskrim dalam hal ini dan terhadap unit-unit yang memang sudah bekerja secara maksimal. Kenapa? Tujuan reward itu agar supaya kinerja dari reskrim ini dalam hal ini satuan reskrim itu bisa ada komparatif dari setiap unit. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada reward maka akhirnya ya seperti ini yang terjadi. Di mana ada beberapa unit yang bekerja keras, ada beberapa penyidik yang bekerja keras, ada unit yang tertentu yang bekerja letoy atau bekerja tidak maksimal. Gitu.
Kenapa? Karena reward dan punishment ini kurang diterapkan. Jujur, saya setelah ada komunikasi baik dengan Polres Situbondo, saya tidak pernah melakukan namanya dumas ke atas. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa dumas itu menurut saya itu hanya persoalan administrasi saya, dan itu tidak saya lakukan. Itu Pak Kasat ya. Menjadi persoalan adalah di mana atensi dari Kapolres tidak diterjemahkan dengan baik oleh penyidik. Gitu Pak Kasat. Kapolres yang mengatensi tentang beberapa kasus, terutama dalam notis yang saya berikan, yaitu terkait dengan rencana gugatan saya, Citizen Lawsuit, itu betul-betul atensi baik dari Kapolres, Kapolda, dan Mabes. Karena surat saya sudah nyampe notis itu sebagai syarat dari gugatan CRS yang harus saya lakukan. Tapi faktanya yang terjadi adalah ternyata unit yang memegang dari kasus notes tersebut EGP. Kenapa saya katakan EGP? Saya langsung sebutkan saja unit PIDU. Saya itu hampir setiap minggu berkomunikasi, bahkan saya datang ke unit PIDU untuk menanyakan perkembangan, gitu. Untuk menanyakan perkembangan. Memang terus terang saja di unit PIDUM itu dua kasus ini yang tidak kalah beratnya dengan Pitsus. Dalam hal ini adalah pada waktu itu tidak kalah berat. Tapi kalau yang di unit Peter itu progresnya ada, Pak. Progresnya itu ada, perkembangannya itu ada. Yang terjadi di unit PIDUM ini berbeda. Jangankan perkembangan, menyita alat bukti saja itu tidak berani. Gitu loh Pak Kasat. Menyita alat bukti saja itu tidak berani. Alat bukti yang saya maksud adalah AJB, akta jual beli. Itu tidak berani. Padahal penyidikannya sudah 2 tahun ini. Gak main-main, sudah 2 tahun. Gitu loh Pak Kasat. Nah, saya selalu mengadakan komunikasi yang baik, karena menurut saya tidak harus mengganggu pimpinan. Karena pimpinan saya tahu persis pekerjaannya cukup banyak. Bukan karena saya tidak mau bertemu, tapi kalau saya bertemu hanya berbicara tentang Kaptipmas Situbondo, bagaimana saya mengambil peran serta anggota saya dan GB Sakera ini untuk membantu bersama-sama menjaga Kaptipmas di Situbondo, bukan kasus. Dan atensi ini sejak zamannya Kapolres awal, dilanjut dengan Kapolres Sugeng, dan sekali juga dilanjut dengan Pak Kapolres Imam. Makanya saya katakan mungkin ini sudah jodohnya kita. Ketika Pak Imam baru 1 hari nyampe di Situbondo, kita sudah melakukan audiensi dengan kasus yang ditangani oleh kita. Dan sekarang ketika Pak Imam harus pindah dari Situbondo, kasusnya tidak berbeda ketika Pak Imam pertama kali nyampe di sini, yaitu dalam kasus pembunuhan yang ada di kandang. Nah, yang kasus di 263 ini, seperti yang saya katakan, makanya saya itu sedih sekali kalau misalnya Polres Situbondo yang memiliki kekuatan dan dia dilindungi oleh undang-undang tidak berani melakukan sesuatu hal di mana itu menjadi sebuah kewajiban. Sampai kami sebagai pelapor yang harus bersusah payah untuk menyiapkan namanya bukti surat. Ya, yang itu pun tidak asli, tapi kami menggunakan inzaga yang kami bayar itu. Dan kami harus melalui petun untuk mendapatkan namanya AJB tersebut. Itu loh Pak Kasat. Lah, alasan yang pertama adalah AJB ini ditangani atau dipegang oleh namanya PPAT, ya. Dan yang kebetulan satu orang ini menjabat sebagai PPAT dan notaris. Gitu. Nah ternyata ketika mengajukan surat penetapan kepada pengadilan, itu ada kendala di masalah tentang bagaimana notaris itu tidak boleh memberikan itu. Oke lah, saya hormati itu. Tapi AJB ini kan juga dipegang oleh orang sipil, yaitu terlapor. Itu Pak Kasat.
yaitu terlapor. Dan ini tidak dilakukan. Saya tahu karena terlapor ini adalah keluarga kaya raya di Situbondo. Orang kaya raya ini, bukan orang biasa ini. Gitu. Beli alun-alun mungkin dia kuat. Tapi persoalannya apakah kita ini selemah itu menghadapi sebuah persoalan. Nah, ketika insajah sudah kami dapat dengan upaya kami, dengan tanda tangan basah dari seorang hakim, itu pun belum ada peningkatan status. Belum ada Pak Kasat. 2 tahun loh, bukan main-main. Apakah mungkin Polres Situbondo menganggap saya guyonan akan melakukan gugatan? Saya nggak guyon. Kenapa? Saya tahu Dumas seperti apa. Saya tahu siapa yang akan menerima Dumas tersebut. Saya tahu. Bagaimana agar Kapolri tahu situasi di Situbondo, maka Kapolri harus menandatangani namanya surat kuasa ketika berhadapan dengan saya di pengadilan nanti. Dan ini kenapa saya tunda? Karena saya tidak mau Polres Situbondo, dalam hal ini pimpinan Situbondo, itu mendapatkan sebuah masalah. Selalu saya katakan, se-Indonesia itu tertinggi saya di GB Sakera, tertinggi saya. Kapolres masih ada Kapolda, Kasat masih ada Kapolres. Saya selalu katakan kepada pejabat PJU yang ada di sini, gunakan pundak saya agar pundak saya bisa untuk meraih bintang di atas. Itu yang saya cari. Tapi persoalannya adalah, kenapa kita yang eksternal ini yang harus menjaga Kapolres kita? Kenapa kita yang tidak ada di dalam korps Bayangkara yang harus menjaga Kapolda kita? Tapi kenapa yang menjadi bagian dari Bayangkara sendiri tidak mau menjaga pimpinannya? Ini yang saya sedih. Sampai terakhir saya kasih, ini sudah notis ketiga. Saya diminta oleh Wakapolda untuk segera memberikan jawaban. Saya tunda sampai sekarang. Ya alhamdulillah dari sekian notis, dari sekian banyak notis Pak Kasat, seperti yang saya katakan, saya terima kasih. Peter sudah berhasil menuntaskan meskipun ada satu kasus yang masih belum, yang ada di dalam notis. Tapi saya menyadari Pak Kasat. Kenapa? Karena kemarin atensinya menjadi satu. Saya tahu teman-teman itu sumber dayanya kan tidak terlalu banyak. Jadi 2 kasus, 1 nggak selesai. Dan itu diselesaikan, yaitu malah bukan 1, ada 3, 2 diselesaikan. Yang 1 SKSKP memang sengaja saya akan memberikan pengertian karena apa? Waktu. Selain waktu, biaya juga saya tahu persis tentang anggaran setelah adanya rekovisio. Persis. Ya. PIDEK sudah berhasil dengan melakukan restorasi justice RJ. PPA sudah berusaha keras, yaitu terkait dengan pemerkosaan anak 7 tahun. Sudah berusaha keras. Kenapa saya katakan berusaha keras? Yang semula ada hambatan di dalam lidik, setelah GB Sakera turun naik ke sidik dan ditentukan tersangka. Namun kejaksaan berpikir lain. Kejaksaan meminta saksi yang tidak masuk akal, yaitu saksi fakta yang melihat kejadian pemerkosaan itu. Dan saya sudah protes dengan kejaksaan. Maka saya menyadari dari PPA, saya tidak gila, saya juga ada batas toleransi. Tapi PIDU, saya selalu hanya dijanji-janji. Ya Pak Kasat ya. Dan saya tidak main-main dalam hal ini. Jujur saya tidak main-main. Ketika CRS saya terkait Gunung Sampan, saya peringatkan Pak Kapolres sama dengan saya nggak saudara. Pak Juni saya saudara. Tapi ketika saya memberikan peringatan tidak didengar. Karena CRS, Citizen Lawsuit, itu adalah kelalaian dari petugas negara yang diamanahkan oleh negara terhadap tugas-tugasnya. Tapi tidak bisa serta-merta kita duga. Kita harus memberikan kesempatan dengan cara memberikan notis. Jadi notis itu menjadi sebuah syarat mutlak untuk kita bisa seperti itu Pak Kasat. Akhirnya apa? Ya karena tidak ditanggapi, maka saya gugat Forkopimda di Situbondo termasuk Kapolres dan juga
dan D, yang itu sahabat dan saudara. Karena saya harus real, saya harus melihat ini dengan kacamata yang jelas, Pak Kasat. Gitu. Dan ini saya katakan, saya ketika bulan 10 saya datang, Mas, bulan 10. Bulan 11 saya datang minta waktu karena anggaran katanya belum ada di Polres untuk memeriksa saksi ahli. Anggaran belum ada, oke lah. Minta di bulan 12 anggaran baru cair. Saya nggak tahu anggaran apa yang dimaksud. Saya katakan kalau bulan 12 ini tidak ditindaklanjuti, dengan sangat terpaksa Kapolri sampai akan berhadapan dengan saya di meja persidangan. Bukan saya tidak memberikan kesempatan, Pak. Jadi tolong ini dipahami. Jadi ya ibarat kata, ya ini sampean kalau istilahnya Madura, Pak Kasat, saya campur sedikit kasempuan sampean kan. Jadi nggak masuk, tapi institusi gitu loh, Pak Kasat. Nah, itu yang saya maksud dari unit ini. Dan ini akan saya lakukan. Paling saya daftar dengan 10 juta atau 5 juta kan. Dan pasti saya lakukan. Dan ini adalah kehormatan besar ketika saya menggugat seorang Kapolri di situ. Tapi pertanyaannya, akhirnya apa niat saya tidak kesampaian. Gitu. Dengan saya ingin menjaga saudara-saudara saya yang kebetulan ditugaskan di situ untuk mencapai itu. Saya hanya butuh kebanggaan saja. Ketika Pak Sigit bisa mendapatkan jabatan pangkat Kombes, dia 20 perwira yang mendapatkan 2 itu mantan Kapolres. Hanya itu kebanggaan. Kalau bisa sampai kepada level titik Kombes, itu loh Pak Kasat. Itu yang pertama. Jadi saya nggak tahu ini bagaimana caranya Pak Kasat untuk bisa memberikan keyakinan kepada unit IDUM untuk bekerja. Bisa memberikan keyakinan kepada unit IDUM untuk berani. Jangan takut lah. Percuma dibiayai negara, percuma diseragami kalau dia takut dengan orang-orang yang juga masih orang sipil. Jadi saya kira akan berada di belakang ini. Makanya saya katakan kalau memang Polres Situbondo ingin merasa aman dan didukung oleh masyarakat, saya adakan demo maraton. Nggak masalah. Anggota saya 100 orang lebih. Saya sudah buat jadwal 1 hari ini 1 hari, dan ini sudah saya lakukan. Ini zamannya jenengan dan saya demo maraton. Belum kesini. Saya demo maraton 1 minggu full. Saya tutup akses dari sini. Bahkan saya sudah merencanakan nanti demo maraton kita akan saya buat 2 tempat, satu di kantor kita Kapolri. Saya tutup akses Jalan Pantura. Karena itu hak saya untuk menyuarakan suara. Cuman akhirnya bukan sama-sama menang gitu. Saya juga ada menang, sini juga ada menang. Apa yang saya rangkai selama ini, apa yang saya lakukan bekerja sama baik dengan Polres, akhirnya juga ada 1-2 orang yang tidak melaksanakan tugas. Saya minta seperti itu. Dan saya terima kasih Pak Kasat yang juga baru masuk sudah mengambil sebuah tindakan tegas, Pak Kasat, yaitu terkait dengan waktu itu. Luar biasa. Ini dibutuhkan keberanian yang luar biasa, dan Pak Kasat tunjukkan. Ya Pak Kasat ya. Namun di balik semua yang itu saya pertama merasakan kagum, tiba-tiba ada postingan Pak Kasat. Pak Kasat salah menerjemahkan itu, bukan saya Pak Kasat. Ada postingan yang dimana di sana ada foto Pak Kasat bersalaman dan mengatakan bahwa tidak pernah ada namanya panggilan maupun undangan dari Polres itu. Teman-teman Intel tahu semua. Makanya dan kenapa saya ingin ketemu? Gitu kan. Dan kalau dengan saya, dengan GP Sakera, nggak usah formal kan? Maksud saya itu seperti itu, tidak perlu seperti ini lagi. Kenapa? Teman-teman punya kegiatan sendiri satu-satu dengan yang lain. Dan saya terus terang saja, saya tahu anak-anak saya ini adalah banyak yang anak-anak muda. Mereka senang kalau saya ajak kurang demo dan yang lain-lain.
Tapi persoalannya yang ingin saya pelajari kepada mereka bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan Polres. Dengan Polsek, alhamdulillah kemarin Kocam Sadiman itu bisa berkoordinasi dengan baik dengan Polsek Bunatan, sehingga judi yang tidak bisa selama ini bertahun-tahun tidak pernah bisa dibubarkan akhirnya bisa selesai dibubarkan. Akhirnya Mas Sadiman tahu tidak harus kasat. Nah itulah Pak Kasat, sampai saya itu berpikir bahwa Kasat ini tidak punya keberanian menghadapi ini. Itu bedabus. Silakan tanyakan Kapolres tadi. Ya Pak Kasat ya. Jadi intinya adalah saya meminta Pak Kasat, Polres Situbondo, penyidik Situbondo jangan sampai dikadali. Saya tidak terima Pak Kasat. Jangan sampai dikerjain dengan orang-orang yang tidak punya jiwa untuk mencintai kepolisian. Jangan sampai itu terjadi. Baik terkait dengan orang yang kaya raya di Situbondo yang ada di itu, ataupun kita busnya di itu. Saya anak buahnya, namanya saja anak buah, tapi tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikasih operasional. Saya tahu persis bagaimana dia bekerja. Saya tahu persis bagaimana dia memberikan bus. Ketika pertama saya ketemu dengan dia, semua satu reskrim ini semua katanya, sama surat Pak Kasat ya. Jadi tujuan kami adalah yang pertama Kasat jadi Kasat itu yang saya adalah orang yang tidak mau dan tidak berani menambah-nambah. Dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya omong. Ya harapan saya sih GP Sagera tidak mengadakan gugatan citizen lawsuit. Saya tidak urus dengan kemenangan. Menang saya pastikan kalah. Tapi setidaknya Kapolri, Kapolda itu mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi di Polres. Hanya itu. Karena kalau dulu masih tidak nyampe, meskipun kita ke Setum pun kita tidak akan nyampe ke Kapolri. Tapi kalau gugatan Pak Kasat itu. Tapi jujur demi Allah saya katakan, saya nggak mau kalau tidak dipaksa untuk teman-teman sini. Kalau memang teman-teman sini takut dan tunduk kepada orang yang memiliki uang, tinggal dia berani dan hadapan dengan Kapolri. Ya, ya Pak Kasat ya. Nah, jujur Pak Kasat Indar sudah menurunkan anggotanya pada saya. Bagaimana kita meramu agar ini tidak terlalu biar. Oke, Pak Kasat ini saya terima kasih juga untuk penghargaan luar biasa juga pada saya. Dan saya hormati. Tadi saya ulangan sebaiknya. Sekarang yang bagian ini semua Pak Kasat mohon setiap istri-istri dari anggota kami itu tergabung dalam Serikandi Kemana. Ya. Akan saya berikan nanti anggota saya. Nah, jadi artinya sekarang yang sudah kadung berangkat hidupnya mulai dihelat. Biasanya aku udah ngetorno duit, saya ngetorno duit kan. Apa? Saya belikan ayam untuk masak di rumah. Sebentar lagi terus kita ke BBC, ke kantor pusat kita. Untuk apa sih? Biar tidak ramai Pak Kasat. Karena saya sudah kadung janji dengan beliaunya untuk tidak menghadirkan banyak orang. Jadi tolong sampaikan yang pertama Pak Kasat kepada Kapolres. Saya terima kasih. Kapolres Situbondo, Pak Imam sudah menorehkan prestasi yang luar biasa terhadap Situbondo. Yang kedua saya juga minta tolong di akhir jabatan Kapolres Imam di Situbondo, tolong disampaikan betul sama betul Pak Kasat Indar. Kasih riba anggota reskrim yang memang sudah punya prestasi, anggota reskrim yang sudah bekerja luar biasa. Siang malam saya tahu ini Pak Kasat. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya saksinya. Nah, saya dipanggil saksi juga, ada berhenti ketika kejaksaan B19 butuh keterangan. Jam 11 malam kita itu mengejar deadline. Gitu loh Pak Kasat ini. Jadi ini tidak bisa lama-lama untuk teman-teman ya, untuk campur Kabiro, proses karena beliau sekarang ada seperti ini.
di Basbud ya. Berarti ini betul-betul meluangkan waktu, makanya saya tadi kasar saya pada kalian jam 9 kita sudah ada. Ya, Kapolres dan sekarang sedang verifikasi data untuk sertifikat. Jadi bukan tidak memenuhi kita. Terima kasih. Jadi tolong ini betul-betul perhatikan karena Januari atau Februari saya pasti akan. Bukan saya ngancam, bukan saya ngancam. Sudah lama. Dan ini tidak bergerak sama sekali. Sejak zamannya Awan Pak, tidak bergerak. Selalu menggunakan alasan bukti. Saya sudah ke Surabaya, saya carikan dapat bukti. Nyoh, insider. Bayar saya Ustaz. Pak Ustaz. Saya melihat sampai kok sepertinya wawancara. Iya. Luar biasa. Dari tadi saya sudah ketelisut 3 kali nih Ustaz. Ustaz lagi nih, Pak Kasat ya. Luar biasa ini, Pak Kasat. Saya biasanya nggak tahu ketelisut kalau ngomong Kasat ini. Rupanya Pak Kasat sudah semalam suntuk berdoa ini agar Pak Ketum Oke, Pak Kasat G. Jadi itu Pak. Silakan Pak Kasat koordinasi atau panggil. Saya hadapkan dengan saya tidak tahu. Saya intinya dari saya mohon jaga Kapolres, mohon jaga Kapolda, mohon jaga Kapolda. Oke, Pak Kasat, mohon maaf. Tidak usah formal dengan saya Pak Kasat. Pak Kasat itu saya supaya tahu. Kalau memang Pak Kasat butuh saya jangankan jam 8, jam 12, jam 2 malam saya tidak tidur, siap untuk membantu Pak Kasat di sini. Saya hanya ingin tertorek ketika Pak Kasat itu jenderal itu teman saya. Kalau bagi pun sudah mentok jabatan itu, se-Indonesia ketua GBSA kira bagi pun. Dia kan hanya itu yang saya punya. Kalau jenengan bisa naik masih. Saya hanya butuh itu. Hanya saya dengan Pak Sigit tetap baik, Pak Awan tetap baik sampai sekarang video call itu kebanggaan. Gak usah kasih duit, saya juga. Makanya saya jaga betul. Saya berjanji sama. Selama saya masih memegang tampuk jabatan diri saya, memegang hidup saya itu kebahagiaan saya. Sampai Kasat interaksi untuk jadi Wakapolres kebahagiaan luar biasa karena kita berjuang bersama-sama Pak. Jadi Pak Kasat jangan menganggap saya musuh. Pak Kasat bilang saya tidak mau cari musuh, saya cari saudara. Pak Kasat. Apa saya berurusan dengan jenengan? Ini Kasat nih. Yang pasti jenengan di situ Bondo tidak sendiri. Yang pasti jenengan di situ Bondo ada di desa Kera 200 lebih anggota kami yang akan membantu. Tapi kamu tidak akan mengkriminalisasi. Saya dekat dengan Kapolres, saya tidak akan mengkriminalisasi. Kalau saya mau di kala zamannya Pak Sigit, Pak Awan, Pak Dandi, saya di sini. Agarlah penyidik bisa profesional. Karena penyidik kita bisa. Terima kasih Pak Kasat, mungkin ada tambahannya. Mas Hagiman juga ya, kasus 170 di mana? Ya itu sama korban. Ya, di mana kasusnya? Selama ini nggak ada. Enggak, di mana kasus dilaporkannya? Di Pidum. Pidum lagi. Sekarang Pak? 170 TKP Bungatan. Perempuan. Sudah hampir 6 bulan ini. LP-nya tahun? 6 bulan. 6 bulan. 2001 Tahun ini ya. Masih tahap ini. PR. Iya. Memang kalau ingin pandai seorang perwira seperti jenengan di Situbondo itu kota kecil tapi kota unik. Bismillah ya. Ya Pak Kasat ya. Jadi nanti ini sudah masuk di Pak Kasat, nggak perlu datang ke sana. Di Pak Kasat ini Pak pengadu juga dari sana. Ini Pak Kasat. Ya. Siap. Ya nanti biar Pak Kasat yang bisa koordinasi. Terus kalau memang Pak Kasat nanti membutuhkan saya ketika dengan teman-teman siap kapan pun di Desa Kera pasukan ini dengan Terima kasih. Yang lain dadah. Sementara ya. Itu aja Pak Kasat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan karena memang ini pergerakan Pak Kasat ini. Yang penting saya ikhlas
Jangan anggap saya musuh, saya anggap Pak Kasat adalah adik saya, saudara saya. Yang akan saya bantu Pak Kasat untuk menyelesaikan semua persoalan ini semua. Apalagi sebuah intimidasi berbagai hal. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit saya tanggapi, saya klarifikasi. Yang pertama tadi terkait penanganannya di Bidum. Ya terima kasih, bukan merupakan suatu alasan bagi saya baru 2 bulan di sini, tapi memang itu tugas saya terkait selaku atasan langsung di fungsi reskrim. Akhirnya saya juga mengendalikan terkait semua penanganan perkara, termasuk di Bidum yang tadi disampaikan 2 laporan di Bidum ini, itu jadi bahan masukan buat saya. Terima kasih. Nanti kami sepintas tadi kemarin sudah menanyakan ke Kanit Bidum perkembangannya. Yang pertama terkait ITE ya, ada yang terkait ITE. Kalau itu lain. Kalau itu urusan Kemudian yang pertama, yang 263 untuk tahapnya sudah sidik, betul nih? sudah 2 tahun. Sudah sidik. Sudah sidik 2 tahun. Kemudian rencana tindak lanjutnya besar ahli pidana. Tidak bisa dijanjikan. Yes. Jadi mohon Pak Kasat, saya tambahin sedikit, saya potong. Kalau memang reskrim tidak memiliki daya, kita akan lakukan. Kami sudah Karena itu yang dijadikan alasan Pak Kasat. Siap. Jangan khawatir. DP saya itu buat. Ya, itu masukan buat saya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, ya teman-teman semuanya harus menyadari bahwa setiap personil, utamanya mungkin Kasat lama sama Kasat baru itu mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai kebijakan sendiri. Mungkin sebelumnya Pak Agus Widodo kebijakannya seperti apa, saya seperti apa, itu tentunya masing-masing pimpinan atau masing-masing personil mempunyai gaya kepemimpinan masing-masing. Saya sendiri orangnya, mungkin beliau sudah paham, saya sendiri sangat menjaga hubungan, maksudnya saya terkesan menjaga jarak itu demi integritas saya dalam penanganan perkara. Sebelumnya saya pernah kenal sama Pak Saiful Bahri sebelum saya pada penanganan terkait Bang Turunggu, nggak terlalu. Nah, malah saya tidak ikut itu waktu itu murni karena memang kebijakan saya. Siap. Saya tidak ada mungkin kenal atau kedekatan dengan rekan yang di sana. Bapak ini sudah disampaikan, saya sama sekali tidak ada kedekatan. Kalau waktu yang diposting di situ memang perintah dari beliau, saya menemui dan saya tidak mau menemui sendiri. Saya mengkhawatirkan kasus ini setelah pihaknya mungkin ditangkap atau apa, minta pertolongan sama saya minta teman Pak Kabio waktu itu biar tidak terjadi hal yang tidak mungkin yang di luar sebenarnya itu betul kan? Enggak ada, saya tidak maksud tujuan beliau ke sini, cuman enggak, artinya begini. Apakah dia itu menanyakan kepada jenengan bahwa dia atau Lilur ini pernah dipanggil atau diundang dan jenengan mengatakan tidak pernah? Tidak pernah nanya seperti itu. Tidak pernah nanya seperti itu. Nah, itulah. Artinya kemarin yang saya screen itu adalah postingan Facebook. Dari sanalah Pak Kasat saya pikir bisa memahami dan membaca. Itu jangan ya, maksudnya jangan bahasa tubuh dengan foto seperti itu jangan diterjemahkan dengan subjek. Caption. Ya. Captionnya jelas saya translatekan di bawah bahwa dia menanyakan kepada Kasat, itu saya captionkan. Saya belajar translate ya Pak Kasat ya sampai ke bawah. Artinya jujur Pak Kasat, kenapa saya ingin menemui Pak Kasat? Karena saya ingin mengkonfirmasi awalnya, bukan bermaksud yang lain Pak Kasat. Kenapa? Saya tidak punya keyakinan Pak Kasat. Pak Kasat bicara seperti itu. Kalau toh memang dia menanyakan seperti itu dan Pak Kasat tidak tahu, pasti Pak Kasat akan memanggil anggotanya yang
tahu. Saya yakin itu gitu loh Pak Kasat. Tapi kan saya tidak bisa beropini itu Pak Kasat. Karena saya yakin Kasat tidak seperti itu. Oleh karenanya kenapa saya setuju gitu Pak Kasat. Dan ya mengenai yang Pak Kasat, ya memang saya akui lah mungkin banyak pertimbangan, tapi yang pasti dari sanalah Pak Kasat bisa tahu bahwa siapa sosok dia yang bisa membelintir sampai ke medsos di 7 grup Pak Kasat, 7 grup yang anggotanya ribuan. Nah, artinya seperti ini kan berarti kan salah gitu loh Pak Kasat. Tapi sekarang saya sudah dapat jawaban pasti bahwa tidak ada pembicaraan seperti itu. Saya juga tidak perlu tahu pembicaraan yang lain karena itu adalah hak dia untuk menanyakan, dan saya memang tidak mau terlibat dalam hal-hal yang lain. Terima kasih Pak Kasat sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada itu. Dari saya itu aja. Siap. Pak Kasat Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, rekan saya Bang Ipul dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kegiatan pagi ini yang awalnya katanya mau rame-rame, ya pada akhirnya sesuai dengan kesepakatan kita ya cukup. Ya karena yang jangan hadir di sini. mengirim orang sih, mengirim padaku luar biasa. Luar biasa Intel ini luar biasa. Saya yang biasanya teguh goya ini. Aja tidak ada. Tapi karena kita dekat persaudaraan. Ya, artinya gini, kita berharap bahwa ya, kalaupun ada sesuatu bisa kita komunikasi. Itu yang saya harapkan. Sehingga apa yang dituju sama-sama bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bismillah. Tanpa harus yang rame-rame itu. Mungkin Harus menggugat juga ya. untuk itu ya mungkin ke depan ya silakan untuk berkomunikasi baik dengan kita ya, dengan fungsi Polres yang lain. Ya, saya tambah sedikit Pak Kasat, dari Bapak Kasat Reskrim. Saya tidak mau Pak Kasat apa dengan kasus yang biasa. Jadi mohon nanti kali minggu itu jangan seperti priayi lah handphonenya itu. Kalau saya ini kan bukan pacarnya. Kalau nggak penting nggak mungkin Pak Kasat, tolong disampaikan saja. Saya nggak tahu apa nomor saya tidak ada atau dari mana, tapi yang pasti saya berupaya baik dari penyidik dulu Pak Kasat. Saya tidak mengekaki penyidik, setelah kami baru KPU, baru Kasat. Bukan saya tidak mau langsung jumping, karena saya tahu tugasnya dengan berat, Pak. Meskipun dengan Pak Kasat Intel ya, betul lah. Belum tentu 1 bulan saya itu berkomunikasi gitu. Jadi apalagi seperti Pak Waka ini kan sudah saudara dengan saya. Saya tidak pernah melakukan via WA atau apapun kalau beliau tidak mau dengan saya. Jadi biar komunikasi lancar memang ya Pak Kasat ya. Jadi Pak Windu kalau kasih tahu sebagai kami, maka kami bisa berkomunikasi dengan dia. Saya ketemu dengan jenengan bisa ngopi-ngopi, tidak ada masalah dengan urusan yang tidak seperti itu. Gitu Ya. Ya mungkin untuk saat ini mungkin apa yang sudah disampaikan sudah bisa diterima oleh Pak Kasat, tentunya mungkin nanti ada tindak lanjut dengan berkomunikasi secara internal untuk mengkonsolidasikan ke dalam. Dan hari ini mungkin Pak Kasat semua kita semua banyak kegiatan yang harus kita lakukan sehingga mohon maaf kami tidak bisa menerima berlama-lama dengan tapi yang penting esensi dari apa yang teman-teman ingin sampaikan bisa diterima dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus ini. Jadi terima kasih atas waktunya dari teman saya. Terima kasih banyak. Saya kira mau bertatap muka dan silaturahmi ke sini. Saya perkenalkan dulu ya. Monggo, ya. Beliau Mas Misroto, Kabiro Investigasi DP Sakira. Beliau adalah
Mas Johan Korwil Tapal Kuda. Jadi kita tiap daerah ada di desa kiranya juga. Terus yang di sebelah itu Korcam apa namanya Jangkar ya Pak Mustafa. Yang sebelah itu Korcam Bungatan Mas Sadiman. Ini waketum saya Fatoni. Beliau itu Korcam Banyuti di Mas Evan. Terus Mas Kordes Panarukan Mas Ipung. Terus yang di belakang itu dari Pak Temon yang anu judi kemarin ya Ustadz lagi sampai Makassar ya, kayaknya punya karomah sendiri. Terus yang sebelahnya adalah Kordes Sumber Tengah Mas Arsadi, yang lain tim S1 itu kumpulan para wartawan yang berkumpul dalam media, artinya jangan khawatir. Tadi ada panggil Tapal Kuda, wilayahnya sampai Pasuruan. Ada yang sudah pegang juga ada tiga. Bismillah. Pegang tiket sudah tidak Ya. oleh beberapa kabupaten. Makanya saya kan tertinggi. Karena kita sudah berkemenkumham jadi bisa seluruh wilayah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke ya. Siap. Sekali lagi saya terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sekarang memang super mega. Terima kasih. Mohon maaf. Inilah di akhirnya kita pergi.